لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Perang Khaybar ini dirangkum dari kitab sirah Nabi yang terkenal, yaitu Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Dan inilah latar belakang terjadinya Perang Khaybar. Di masa Rasulullah SAW, Khaybar adalah sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun sejauh 60 hingga 80 mil dari Madinah, tepatnya ke arah utara. Dalam sejarah Nabi, Khaybar merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan. Di sana pusat pangkalan militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Maka agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan kaum muslimin terjaga, kaum Yahudi di Khaybar dan beberapa kabilah Najd menjadi sasaran pertama yang dilirik orang-orang muslim. Dengan demikian, orang-orang muslim dapat berkonsentrasi untuk menyebarkan risalah Allah. Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya Perang Khaybar adalah karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang mana penduduk Khaybar saat itu menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan sekaligus mendorong Bani Quraidah agar melanggar perjanjian dan berkhianat. Bahkan mereka juga pernah mempersiapkan diri untuk berperang melawan kaum muslimin, menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga situasi seperti ini selalu membuat orang-orang muslim merasa terancam akan bahaya. Itulah beberapa latar belakang terjadinya Perang Khaybar. Dan inilah perjalanan Rasulullah dan para sahabat ketika menaklukkan Khaybar. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin berangkat ke Khaybar pada bulan Muharram, atau lebih tepatnya di saat pulang dari Hudaybiyah. Menurut para mufasir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan Allah dalam firman-Nya. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fat ayat 20. Maksud dari janji ini adalah perjanjian Hudaybiyah, adapun harta rampasan itu adalah Khaybar. Ketika Rasulullah hendak keluar ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa yang boleh bergabung hanya orang-orang yang suka berjihad. Hingga akhirnya yang bergabung bersama Nabi hanya orang-orang yang pemberani, dengan jumlah pasukan sebanyak 1.400 orang. Saat itu, yang diangkat sebagai wakil Rasulullah di Madinah adalah Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Sekedar pengetahuan, bertepatan dengan waktu itu, Abu Hurairah datang ke Madinah untuk masuk Islam. Dia bertemu Sibak yang sedang sholat subuh. Seusai sholat, Sibak memberi bekal perjalanan, lalu Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW, lalu memberitahukan keislamannya kepada Nabi dan para sahabat. Setelah masuk Islam, Nabi menyuruhnya bergabung bersama mereka. Sejak itu sudah ada orang-orang munafik yang tinggal bersama kaum muslimin. Dari mereka banyak yang berbuat untuk kepentingan orang-orang Yahudi dan membantu orang-orang Yahudi. Gembong pemimpin orang munafikin adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar dan menyampaikan pesan, Muhammad hendak mendatangi kalian, maka bersiaplah dan kalian tidak perlu takut terhadapnya. Karena jumlah dan kekuatan kalian lebih banyak, kaum Muhammad hanya sedikit dan hanya membawa persenjataan yang minim. Begitulah kelicikan orang-orang munafik yang selalu menghancurkan Islam dari dalam. Ketika penduduk Khaybar mengetahui kabar ini, mereka langsung mengutus Kinanah bin Huqaiq dan Haudah bin Qais untuk pergi ke Ghatafan, lalu meminta bantuan kepada mereka. Sebab Ghatafan merupakan sekutu Yahudi dan sepakat untuk memusuhi orang-orang Muslim. Jika dapat mengalahkan orang-orang Muslim, Ghatafan meminta syarat untuk diberi separuh hasil kurma Khaybar. Dalam perjalanan ke Khaybar, Rasulullah SAW mengambil jalan Gunung Ashar. Setelah melewati As-Sahaba, beliau bermalam di suatu lembah yang disebut Ar-Raji. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Ghatafan. Dari tempat ini ke Ghatafan harus menempuh perjalanan selama sehari semalam.
Di lain sisi, orang-orang Ghatafan sudah mengadakan persiapan secara matang dan berangkat ke Khaybar untuk mengelurkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Namun, tak seberapa jauh mereka berjalan, tiba-tiba mendengar suara gaduh dan hiruk-pikuk dari arah belakang. Akhirnya orang-orang Ghatafan mengira bahwa orang-orang Muslim akan menyerbu keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan di Ghatafan. Akhirnya mereka pun kembali lagi dan membatalkan niat untuk membantu orang-orang Yahudi, karena khawatir suatu saat orang-orang Muslim justru menyerbu keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih tidak ikut campur dengan urusan Nabi dan orang-orang Yahudi Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk dua orang petunjuk jalan yang ikut serta dalam rombongan pasukan. Salah seorang di antara keduanya bernama Husail. Mereka berdua menunjukkan jalan yang lebih tepat untuk memasuki Khaybar dari arah utara, tepatnya dari jalur Syam. Dengan begitu, pasukan muslimin bisa menghadang kemungkinan orang-orang Yahudi akan melarikan diri ke arah Syam atau Ghatafan. Aku akan menunjukkan jalan kepada engkau, wahai Rasulullah, kata petunjuk jalan itu. Pada malam hari sebelum terjadinya peperangan, orang-orang muslim berada di suatu tempat tak jauh dari Khaybar. Di saat yang bersamaan, orang-orang Yahudi belum menyadari kedatangan kaum muslimin. Seperti biasanya, jika Rasulullah hendak menyerang suatu kaum pada malam hari, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Setelah waktu subuh tiba, baginda Nabi segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasanya menuju kebun. Saat melihat pasukan muslimin, mereka berteriak, "Itu Muhammad, demi Tuhan Muhammad dan pasukannya." Kemudian mereka kembali lagi ke kota dengan berlarian. Nabi berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Runtuhlah Khaybar. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka aman buruklah bagi orang-orang yang mendapatkan peringatan. Nabi memilih suatu tempat untuk dijadikan markas pasukan muslimin. Al-Hubbab bin Mundir menemui beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tempat yang engkau pilih ini merupakan ketetapan yang diturunkan Allah, ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam siasat perang?" "Ini adalah pendapat saya," jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng Nathan dan para prajurit Khaybar yang dipusatkan benteng itu. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui keadaan kita, sementara kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka. Anak panah mereka juga bisa ke tempat kita ini, sementara anak panah kita tidak bisa mencapai ke tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini banyak terdapat pohon-pohon kurma, tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andai saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, maka kita ambil sebagai markas," seru Al-Hubbab bin Mundir. "Engkau telah memberikan pendapat yang jitu," sabda Rasulullah SAW pada Al-Hubbab. Setelah itu, Rasulullah pun memerintahkan untuk pindah ke tempat lain. Setelah tiba di suatu tempat yang tak jauh dari Khaybar, Rasulullah berseru, "Berhenti." Setelah pasukan berhenti, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah." Pada malam menjelang penyerbuan benteng, Rasulullah bersabda, "Besok aku benar-benar akan menyerahkan panji ataupun bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Esok harinya orang-orang mengerumuni Rasulullah SAW dan berharap masing-masing agar diserahi bendera tersebut. Beliau bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" "Wahai Rasulullah, kedua matanya sakit," jawab para sahabat radhiyallahu anhum. "Suruh dia kemari." Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibawa menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah mengusap mata Sayyidina Ali dengan tangannya yang mulia, kemudian berdoa. Dan seketika itu juga mata Sayyidina Ali sembuh, seakan-akan dia sama sekali tidak pernah merasakan sakit mata. Setelah itu, Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita. Janganlah terburu-buru, turunlah di pelataran mereka,
Kemudian suruhlah mereka untuk masuk Islam. Beritahukan kepada mereka apa-apa yang harus dilakukan dari hak Allah. Demi Allah, lebih baik Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu daripada engkau memiliki keledai yang paling elok. Khaybar dibagi menjadi 2 paruh. Satu paruh memiliki 5 benteng, yaitu benteng Naim, benteng Ashab bin Mu'az, benteng Az-Zubair, benteng Ubay, dan benteng An-Nizar. 3 benteng yang pertama terletak di wilayah Natan, sedangkan 2 benteng yang terakhir berada di wilayah Aisyaik. Sedangkan paruh yang kedua disebut Al-Qatibah yang memiliki 3 benteng, yaitu benteng Al-Qamus, yakni milik Bani Abul Huqaiq dari Bani Nadir. Kemudian benteng Al-Wati dan benteng As-Salalim. Sebenarnya di Khaybar masih ada beberapa benteng selain 8 benteng tersebut. Namun benteng-benteng itu relatif lebih kecil, tidak sebesar dan tak sekuat ke-8 benteng-benteng tersebut. Pertempuran yang seru meletus di sekitar benteng-benteng paruh yang pertama. Sekalipun benteng-benteng di paruh kedua lebih besar dan lebih banyak jumlah prajuritnya, namun mereka justru menyerah begitu saja tanpa ada pertempuran. Selanjutnya adalah kisah penaklukan benteng paruh pertama di Khaybar. Benteng pertama yang diserbu orang-orang Muslim adalah benteng Naim, dan sekaligus merupakan garis pertahanan yang pertama bagi orang-orang Yahudi karena tempatnya lebih strategis. Benteng ini ditempati para tokoh dan pahlawan Yahudi yang jumlahnya sekitar 1.000 orang. Terjadi pertempuran yang seru di sekitar benteng Naim. Di sini banyak pahlawan Yahudi yang terbunuh. Karena itulah pertahanan mereka pun semakin mengendor dan tak sanggup lagi menghadang serangan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim harus menghadapi perlawanan dan pertahanan yang cukup kuat. Hanya saja, lama-kelamaan orang-orang Yahudi merasa putus asa menghadapi orang-orang Muslim, karena benteng ini dapat direbut. Akhirnya orang-orang Yahudi pun menyelinap ke benteng lain, yaitu benteng Ashab bin Mu'az. Benteng Naim telah ditaklukkan. Orang-orang Muslim kembali melancarkan serangan di bawah komando Al-Hubbab bin Al-Munzir Al-Ansari. Mereka mengepung benteng Ashab bin Mu'az selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Rasulullah mengucapkan doa khusus untuk dapat menaklukkan benteng tersebut. Orang-orang Muslim bangkit melakukan penyerbuan, dan Allah menundukkan benteng Ashab bin Mu'az. Sementara di Khaybar, tidak ada benteng yang lebih banyak makanannya dan lebih gemuk ternak-ternaknya selain dari benteng ini. Setelah Nabi memanjatkan doa dan memerintahkan untuk menyerbu benteng tersebut, maka Bani Aslamlah yang berada di barisan terdepan. Maka akhirnya terjadi pertempuran yang sengit di depan benteng. Sebelum matahari tenggelam, benteng sudah bisa direbut dan ditaklukkan. Di dalam benteng ini, orang-orang Muslim mendapatkan beberapa manjani dan dabbabah, yakni alat perang untuk menembak. Karena kelelahan dan kelaparan, maka beberapa prajurit Muslimin yang ada di benteng tersebut langsung menyembelih keledai dan memanggangnya di atas api. Saat Rasulullah mengetahui hal itu, beliau melarang memakan daging keledai yang sudah membusuk. Selanjutnya, setelah 2 benteng terkuat tersebut ditaklukkan, orang-orang Yahudi yang berada di setiap benteng di wilayah Natan berpindah ke benteng Az-Zubair, sebuah benteng yang kokoh, terletak di sebuah puncak bukit yang tidak bisa dicapai kuda atau pejalan kaki, karena perjalanan ke sana cukup terjal dan sulit. Rasulullah memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan berjalan selama 3 hari. Tiba-tiba ada seorang Yahudi menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Abdul Qasim, sekalipun kau berada di sini selama sebulan, mereka tak akan ambil pusing. Sebab mereka mempunyai mata air dan cadangan minuman di bawah tanah. Mereka bisa pergi ke sana pada malam hari dan mengambil minum dari sana, lalu kembali lagi ke benteng untuk bertahan di sana. Jika engkau hendak memotong jalan mereka ke mata air, tentu mereka akan keluar untuk berhadapan denganmu." Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air ini. Karena itulah orang-orang Yahudi keluar dan bertempur hebat untuk mempertahankan mata air. Dalam pertempuran ini, ada pasukan Muslim yang menjadi korban. Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dapat menaklukkan benteng ini. Ketika benteng Az-Zubair dapat direbut dan ditaklukkan, orang-orang Yahudi berpindah ke benteng Ubay dan bertahan di sana. Rasulullah memerintahkan orang-orang Muslim untuk mengepungnya. Satu persatu para pahlawan Yahudi menantang adu tanding yang semuanya dapat dibinasakan orang-orang Muslim yang meladeninya.
Yang dapat membinasakan pahlawan Yahudi giliran kedua adalah seorang pahlawan muslim yang terkenal, yaitu Abu Dujanah Simak bin Khuraisy, yakni pemilik ikat kepala berwarna merah. Akhirnya terjadi pertempuran yang seru di dalam benteng untuk beberapa saat yang membuat orang-orang Yahudi keluar dari benteng Ubay dan berpindah ke benteng terakhir dari paruh pertama, yaitu An-Nidhar. An-Nidhar adalah benteng terakhir pada paruh pertama di Khaybar. Benteng ini merupakan benteng yang paling kokoh dalam paruh pertama. Orang-orang Yahudi sudah merasa yakin bahwa orang-orang muslim tidak akan sanggup menyelinap ke dalam benteng ini, sekalipun mereka mengerahkan segala kemampuannya. Oleh karena itu, para wanita dan anak-anak ditempatkan dalam benteng An-Nidhar ini setelah benteng-benteng yang lain tidak dapat dipertahankan. Orang-orang muslim memutuskan untuk mengepung secara ketat. Mereka melakukan tekanan sedemikian rupa dengan keras, mengingat benteng ini terletak di atas sebuah bukit yang cukup tinggi, sehingga tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyelinap ke benteng An-Nidhar. Sementara itu, orang-orang Yahudi tentu tidak akan berani keluar dari benteng untuk berhadapan langsung dengan kekuatan orang-orang muslim. Meskipun begitu, orang-orang Yahudi tetap melancarkan serangan ke arah orang-orang muslim dengan melepaskan anak-anak panah dan melontarkan peluru batu. Karena dirasa benteng An-Nidhar ini terlalu kuat bagi kekuatan orang-orang muslim, maka Rasulullah memerintahkan untuk memasang manjani. Pasukan muslimin mulai melancarkan peluru-peluru batu sehingga bisa merusak sebagian dinding benteng An-Nidhar. Dari dinding yang sudah jebol inilah orang-orang muslim masuk ke dalamnya. Maka terjadilah pertempuran yang seru di dalam benteng An-Nidhar. Orang-orang Yahudi mengalami kekalahan secara telak karena mereka sudah tidak memiliki jalan untuk menyelinap dari benteng ini, seperti yang mereka lakukan ketika masih bertahan di benteng-benteng lain sebelumnya. Sebab itulah sebisa mungkin mereka melarikan diri bagi yang bisa melarikan diri, dan meninggalkan para wanita dan anak-anak menjadi tawanan orang-orang muslim. Dengan ditaklukkannya benteng yang kokoh ini, maka selesailah sudah penaklukan seluruh benteng Khaybar dalam paruh pertama yang berada di wilayah Nathan dan Asyaiq. Sebenarnya masih ada benteng-benteng lain yang lebih kecil, tetapi dengan takluknya benteng An-Nidhar ini, benteng-benteng lain yang kecil langsung ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, mereka melarikan diri ke benteng paruh kedua di Khaybar. Seperti yang sudah kita bahas di awal video tadi, benteng paruh kedua ini berada di wilayah Al-Qatibah yang memiliki 3 benteng, yaitu Al-Qamus, Al-Watih, dan As-Salalim. Para pakar sejarah perang saling berbeda pendapat, apakah di 3 benteng ini terjadi pertempuran atau tidak. Namun, apapun dan bagaimanapun yang terjadi, Rasulullah menetapkan untuk melakukan pengepungan secara ketat ketika sampai di wilayah Al-Qatibah. Pengepungan ini berjalan selama 14 hari. Selama itu, orang-orang Yahudi sama sekali tidak keluar dari benteng. Setelah Rasulullah menyiapkan manjani dan orang-orang Yahudi yakin akan kekalahannya, mereka pun akhirnya menawarkan jalan damai kepada Rasulullah SAW. Setelah semua benteng-benteng Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah menginginkan agar orang-orang Yahudi pergi dari tanah Khaybar. Tetapi mereka berkata, "Wahai Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini, agar kami bisa mengolah dan menenganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian." Dan memang Rasulullah maupun para sahabat tidak mempunyai tenaga untuk mengolah tanah-tanah tersebut. Mereka sendiri tak punya banyak kesempatan untuk menenganinya. Karena itulah Rasulullah menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi, dan mereka memperoleh bagian dari hasil tanaman dan panen buahnya. Tergantung kepada Rasulullah seberapa banyak Rasulullah akan menetapkan bagian bagi mereka. Yang membuat rincian tentang pembagian hasil pengolahan tanah ini adalah Abdullah bin Rawaha. Telah dikatakan bahwa harta rampasan perang Khaybar ini adalah harta yang paling banyak didapatkan oleh kaum muslimin daripada harta rampasan dari perang-perang lainnya. Sehingga ketika Rasulullah kembali ke Madinah, orang-orang Muhajirin menyerahkan apa yang dulu pernah diberikan orang-orang Ansar kepada mereka, berupa pohon dan buah kurma. Sebab mereka kini sudah mempunyai banyak pohon kurma di Khaybar. Adapun dalam riwayat dikatakan bahwa jumlah orang muslim yang mati syahid dalam perang Khaybar sebanyak 23 orang. Sedangkan korban pihak Yahudi sebanyak 73 orang. Wallahu a'lam. Begitulah kisah perang Khaybar yang sengit melawan kaum Yahudi. Kemenangan hanya milik hambanya yang taat kepadanya dan beriman kepadanya.
Akhirnya Khaybar telah takluk di bawah rambu-rambu kaum muslimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.